Shalom keluarga damai. Puji Tuhan kita dapat kembali berjumpa dalam Samas edisi 7 September 2023. Sebelum kita bersama-sama merenungkan dan mendengar sapaan Tuhan untuk kita, mari siapkan hati dan berdoa. Ya Tuhan, betapa indah hari yang Tuhan berikan ini, di mana Tuhan berikan suatu kesempatan untuk kami bisa mendengar sapaan dari Tuhan. Bantu kami untuk bisa mengerti pesan Tuhan untuk setiap pribadi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, bacaan Samas kita pada hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-142, demikian. Nyanyian pengajaran Daud. Ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah, lesu di dalam diriku. Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh. Dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah. Tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku. Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Demikian bacaan kita, dan tema kita pada hari ini adalah Sobat Sambat. Nah keluarga damai, siapakah dari antara kita yang tidak pernah sambat? Siapakah dari antara kita yang tidak pernah mendengar orang sambat? Nah kalau Bapak Ibu Saudara belum tahu tentang apa sih sambat itu, jadi, sambat itu adalah bahasa Jawa yang secara umum berarti mengeluh. Nah, adakah dari kita yang tidak pernah mengeluh atau mendengar orang mengeluh selama hidup ini? Wah, tapi kayaknya terlalu jauh rentang waktunya kalau seumur hidup ini. Nah, apakah Bapak Ibu Saudara belum pernah mengeluh atau mendengar keluhan orang di minggu ini? Lalu bagaimana dengan hari ini? Sudahkah Anda mengeluh? Nah keluarga damai, bagi sebagian orang mengeluh bisa jadi layaknya makan nasi. Sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Selalu ada yang bisa dikeluhkan. Selalu ada juga momen di mana kita mendengar orang lain mengeluh. Sambat atau mengeluh itu bisa banyak sebabnya. Bisa karena PR sekolah atau tugas pekerjaan yang makin hari makin sulit atau makin banyak. Karena barang online gak datang-datang, atau karena kelakuan teman atau rekan kerja yang tidak menyenangkan, atau karena baju kotor yang selalu dilempar sembarangan. Jadi semuanya berantakan, dan banyak hal sebagainya yang mungkin tidak sesuai harapan, tidak sesuai ekspektasi atau keinginan kita pada mulanya. Ya tapi tentu tidak semua orang tampak juga mengeluhnya, karena mungkin ada atau tidak semua orang mengungkapkan keluhan-keluhannya itu. Ada orang-orang yang mungkin mengeluhnya dalam hati saja. Nah, kalau saya cari-cari, sebetulnya sambat atau mengeluh yang biasanya dikonotasikan buruk, ternyata tidak selalu jelek juga. Ada cerita tentang seseorang yang menganggap bahwa sambat itu tidak perlu. Nah, di tengah-tengah temannya, teman-temannya yang pada saat itu sedang sambat, ia berpikir, kalau bisa nggak sambat, kenapa harus sambat? Nah prinsip ini terus dipegang dalam hidupnya, sampai akhirnya perjalanan hidup membawanya pada lika-liku baru yang membuat emosinya jadi lebih naik turun juga. Ia pun memutuskan pada suatu hari untuk bertemu dengan seorang kawan, dan terjadilah ia mengungkapkan banyak hal, meluapkan berbagai kekecewaan, kejengkelan, kemarahannya, semua yang tertimbun dan sudah sumpek di dalam hatinya. Dan sesi curhat dengan banyak keluhan
yang dikeluarkan itu pada akhirnya membuat dia merasa plong. Nah, pandangan dia tentang sambat pun kini berubah. Keluarga damai, rupanya sambat sendiri bisa jadi mekanisme coping atau strategi otak untuk merespon dan menghilangkan stres karena kecemasan atau takut. Tapi sering mengeluh bukan berarti makin membuat seseorang bisa bebas dari stres ya. Tetapi sebaliknya, terlalu sering mengeluh bisa jadi pertanda bahwa seseorang sedang mengalami gangguan kesehatan mental. Memang, sambat bisa jadi sarana awal untuk mengungkapkan perasaan, di mana mengungkapkan perasaan ini kepada teman mungkin akan membantu juga untuk bisa melegakan. Namun perlu dicatat bahwa tidak semua orang juga selalu siap mendengar keluhan kita. Tentu mereka juga ingin mendengar cerita lain selain mendengar kita mengeluh, dan mengeluh. Selain itu, jangan lupa bahwa sebetulnya kita punya Tuhan yang selalu ada dan selalu setia dan sedia mendengar doa-doa kita. Terkadang saking banyaknya hal atau perasaan yang tertambat dalam hati, jadi bingung bagaimana mengungkapkannya. Dalam doa kepada Tuhan, mungkin bukan kata-kata yang bisa keluar, namun hanya air mata. Namun dalam keadaan demikian pun Roh Kudus menolong kita. Seperti tertulis dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 yang mengatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, keluarga damai, sambat itu wajar. Tapi hati-hati, sambat terus justru bisa menurunkan semangat. Itu karena fokus kita akhirnya jadi lebih banyak ke hal yang negatif, bukan pikiran yang positif. Sehingga pikiran kita malah makin bumpet. Sedangkan pemazmur mengungkapkan apa yang menjadi keluhan dan kegelisahan hatinya dalam doa maupun syair-syairnya. Tidak hanya itu, sambatnya pada Tuhan diiringi dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu ada dan selalu sedia untuk menolong. Itulah yang membuat pikiran yang negatif tadi berubah menjadi lebih positif. Iman percaya kita itulah yang membuat kita bisa bangkit lebih kuat, lebih siap mengambil langkah untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami memiliki Tuhan yang senantiasa mau hadir dan mendengar kami. Segala ucapan syukur kami maupun segala keluhan-keluhan kami. Dalam segala keadaan, bantu kami ya Tuhan untuk senantiasa percaya dan menaruh harap kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, demikian sama kita pada hari ini. Selamat mensyukuri hari yang Tuhan beri. Tuhan memberkati.